Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita baik-baik saja ya di masa pandemi ini. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Karena jiwa dan raga yang kuat dan sehat itu mempermudah kita dalam menyerap ilmu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai peranan zat makanan bagi tubuh. Nah, selain mempelajari peranan zatnya, dan kita juga nanti akan melaksanakan praktikum jarak jauh. Nah, untuk kompetisi dasar yang kita akan laksanakan pada pembelajaran pada hari ini, yang pertama itu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Dan yang kedua, itu kita dapat menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan yang dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu, serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Nah, tentunya dalam pembelajaran kita hari ini ada indikatornya ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis dan fungsi zat makanan. Dan yang kedua, siswa dapat menganalisis kandungan zat karbohidrat, lemak, dan protein pada makanan berdasarkan hasil uji kandungan makanan. Dan yang ketiga itu melakukan uji makanan terhadap berbagai macam makanan. Dan yang keempat, membuat laporan hasil praktikum uji makanan. Nah, sebelum kita ke praktikum, Bapak ingin menanyakan, sebenarnya apa sih arti dari zat makanan? Nah, kita bisa artikan zat makanan jadi merupakan zat yang diperlukan oleh tubuh agar kita hidup atau agar kita bisa bertahan hidup. Ingat, yang diperlukan oleh tubuh agar kita bisa bertahan hidup. Maka dari itu kita harus mengetahui semua zat makanan yang baik bagi tubuh. Nah, selanjutnya berbicara, tadi kan kita sudah berbicara tentang pengertian. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang manfaat. Yang pertama itu sebagai sumber zat tenaga, yang kedua sebagai zat pengatur, dan yang ketiga itu sebagai zat pembangun. Nah, yang pertama, ketika misalnya nih kita ingin melaksanakan aktivitas sehari-hari, nah ketika kita tidak terasupi oleh nutrisi yang baik yang merupakan sebagai sumber tenaga kita, apa yang terjadi pada kita? Otomatis yang pertama kita akan lemas, kita akan pusing, dan itu pun bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu sumber zat tenaga ini merupakan manfaat dari zat makanan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sumber zat pengatur. Untuk sumber zat pengatur ini itu bisa membantu organ-organ tubuh kita bekerja dengan maksimal. Dan yang ketiga itu sebagai sumber zat pembangun. Kita bayangkan, kita sudah sampai segede ini ya, misalnya Bapak sudah umur 21 tahun ini. Apabila kita kekurangan zat pembangun dari zat makanan yang kita lahap atau yang kita makan, mungkinkah Bapak atau kita sendiri itu bertumbuh dan berkembang secara normal? Ya, tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, salah satu manfaat dari zat makanan yaitu sebagai sumber zat pembangun. Nah, selanjutnya untuk zat makanan ini bisa kita bagi berdasarkan keperluan tubuh. Yang pertama itu zat makanan makro, dan yang kedua itu zat makanan mikro. Nah, untuk zat makanan makro itu terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat makanan mikro itu terdiri dari vitamin dan mineral. Tentunya zat makanan makro dan mikro ini mempunyai manfaat sendiri. Misalnya untuk zat makanan makro itu sebagai sumber sebagai sumber energi untuk kehidupan kita sehari-hari atau kegiatan kita sehari-hari, terus sebagai pengatur suhu kita, dan sebagai cadangan energi yang bisa kita dapatkan dari lemak. Nah, selanjutnya untuk zat makanan mikro itu berfungsi untuk mensintetis enzim dan mensintetis hormon, serta untuk melindungi organ-organ tubuh dan indera. Misalnya dari contoh vitamin A untuk menjaga kesehatan dari mata, contoh dari vitamin B. Dan bisa lagi kita berikan contoh dari vitamin E untuk kesehatan kulit, dan selainnya itu kita bisa contohkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada kasus ya, coba kita lihat. Ini ada orang
lagi ngantuk atau lagi lemas ini ya. Kita bisa lihat nih. Nah, sebenarnya apa sih yang dirasakan orang tersebut? Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, emang habis bekerja dan kekurangan energi. Yang kedua, emang sebelum bekerja itu sudah kekurangan energi. Nah, salah satu manfaat dari tadi yang Bapak sampaikan yaitu sebagai sumber zat energi. Nah, ketika memang orang ini kekurangan energi, maka yang dirasakan apa? Yang satu, pusing. Yang kedua, lemas ya. Kita bisa lihat di layar itu gambar orang sedang setelah beraktivitas dan kelelahan. Nah, orang-orang ini nih yang membutuhkan nutrisi untuk sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya ada ini, kita bisa lihat gambar anak-anak ya, seorang anak. Nah, apa sih yang terjadi pada anak ini? Ini merupakan penyakit Maramus, yaitu penyakit kekurangan protein dan kalori. Nah, bisa kita bayangkan apabila kita dalam perkembangan dan pertumbuhan kita kekurangan protein dan kalori. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu penyakit Maramus. Kita bisa bayangkan benar-benar itu tulangnya sangat kelihatan ya. Maksudnya kelihatannya itu tubuh itu tulang aja, nggak ada yang lain. Nah, bisa kita lihat pada gambar di layar ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui fungsi dan berbagai macam dari zat makanan, nah untuk itu kita akan melaksanakan praktikum jarak jauh. Nah, untuk tujuan praktikum hari ini yaitu untuk mengetahui kandungan adanya zat makanan atau nutrisi dari berbagai bahan makanan. Nah, oleh karena itu let's go, kita akan ke laboratorium untuk melaksanakan praktikum. Nah, kegiatan kita pada hari ini apa sih? Kita akan melaksanakan praktikum tentang uji makanan. Nah, untuk tujuannya sendiri untuk mengetahui adanya kandungan zat makanan atau nutrisi pada berbagai macam makanan yang akan kita uji nanti. Jadi pada hari ini untuk alat yang akan kita gunakan untuk praktikum, yang pertama itu ada penjepit, dan yang kedua itu ada spatula, yang ketiga ini ada tabung reaksi bersetaranya. Yang keempat ini ada beaker glass, ini ya beaker glass, dan yang kelima ada pipa tetes ya. Terus ada mortal dan alu. Terus kita ada pembakar bunsen di sini, bisa kita lihat, bisa di zoom. Ini ada pembakar bunsen, terus ini ada kaki segitiga. Nah, terus di sini ini ada cawan petri dan sendok tentunya untuk mengaduk. Lalu ada porselen reaksi. Dan untuk bahan yang akan kita gunakan pada hari ini ada cairan lugol ya. Cairan ini untuk menguji kadar amilo atau kadar karbohidrat di dalam suatu makanan. Dan kita ada bioret A dan bioret B. Nah, ini untuk menguji kadar protein pada bahan makanan. Nah, selanjutnya kita ada Fehling A dan Fehling B. Ini merupakan reagen untuk penguji glukosa pada suatu makanan. Oke, ini merupakan reagennya, dan kita akan ke bahan-bahan yang akan kita uji kandungannya. Yang pertama kita menyediakan tahu. Ini tahu putih ya. Ingat, jangan digoreng dulu, tapi masih seperti ini bentuknya. Terus ini ada nasi. Terus ini ada tempe dan ada pisang. Terus ada gula, ada telur, dan ada tepung beras. Baik, sebelum kita lanjut ke cara kerja, kita akan membuat ekstrak dari masing-masing bahan yang akan kita uji. Yang pertama itu kita akan membuat ekstrak dari tepung beras. Terus nanti kita akan buat ekstrak dari buah pisang, lalu ekstrak dari tempe, lalu ekstrak dari tahu. Dan untuk putih telur, khusus putih telur itu kita tidak buat ekstrak ya, karena sudah dalam keadaan cair ya. Oke, nah untuk gula sendiri ini udah cair ya, gula cair, jadi kita tidak perlu buat ekstrak ya.
kita tadi melakukan penghalusan untuk membuat ekstraksi, di sini sudah ada ya. Di sini ada tepung beras, ada ekstrak pisang, ada ekstrak tempe, ada ekstrak tahu, terus ada putih telur, dan ini ada ekstrak nasi. Dan satu lagi, ada gula cair. Baik, setelah kita membuat ekstrak yang ada di depan kita nih, nah kita selanjutnya ke langkah kerja. Nah, untuk langkah kerja pertama yang akan kita uji apa sih? Yang akan kita uji glukosa. Nah, untuk glukosa sendiri kita menggunakan reagen Fehling A dan Fehling B. Nah, sebelum kita memasuki reagen ke tabung reaksi, kita perlu ketahui nih bahwa kita harus menandakan tabung reaksi dengan tanda masing-masing. Misalnya, tabung reaksi pertama itu nanti kita isi dengan gula pasir cair, dan tabung kedua dengan nasi, tabung ketiga dengan putih telur, tabung keempat dengan tahu, tabung kelima dengan tempe, tabung keenam dengan pisang, dan tabung ketujuh dengan tepung. Nah, untuk pertama kita akan menetesi dari gula pasir cair ya. Nah, masing-masing tabung reaksi kita tetesi dengan 10 tetes. Oke. Setelah kita masukkan ekstrak ini ke dalam tabung reaksi, nah selanjutnya kita akan memasukkan reagennya ya, Fehling A dan Fehling B. Masing-masing Fehling A itu 4 tetes dan Fehling B itu 4 tetes. Baik, kita masukkan Fehling A dulu ya. Untuk catatan, jika warna larutan berubah menjadi warna merah bata, hal ini menunjukkan bahwa bahan makanan mengandung glukosa. Agar menghomogengkan, kita itu dulu ya, kita kocok seperti ini biar reaksinya itu bereaksi dengan maksimal. Baik, setelah tadi kita melakukan pemanasan, setelah dikasih reagen Fehling A dan Fehling B, kita bisa lihat ini hasil ya. Ini merupakan hasil dari gula pasir. Lihat warnanya di sini. Baik, dari gula pasir, dan ini merupakan hasil dari nasi. Lihat warnanya. Ini hasil dari tempe. Bisa lihat warnanya ya. Dan ini hasil dari tahu, dan selanjutnya ini hasil dari putih telur. Nah, untuk yang ini hasil dari pisang, hasil dari pisang. Dan yang terakhir ini hasil dari
tepung. Baik, setelah melihat hasil dari pemanasan tadi, seyogyanya untuk para peserta didik bisa membedakan mana makanan yang mengandung glukosa dan mana makanan yang tidak mengandung glukosa. Setelah kita melakukan uji glukosa tadi dengan reagen Fehling A dan Fehling B, nah selanjutnya kita akan mengadakan uji amilum atau uji karbohidrat. Nah pada kali ini kita akan menggunakan reagen Lugol. Nanti akan kita teteskan dari bahan makanan ini ke porselen reaksi. Nah setelah kita teteskan bahan makanan ini, nah baru kita kasih cairan atau reagen Lugolnya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama kita dari air gula. Ini secukupnya saja ya. Baik, setelah kita memasuki ekstrak-ekstrak bahan makanan ini ke dalam porselen reaksi, nah setelah ini kita teteskan Lugol ya. Untuk catatan, jika warna larutan bahan makanan berubah warna menjadi warna biru kehitaman, hal ini menunjukkan bahwa bahan makanan mengandung amilum. Jadi kita bisa lihat perubahan warnanya dari tahu, pisang, tempe, gula pasir, tepung, telur, dan nasi. Dari perubahan warna zat makanan ketika sebelum dikasih reagen Lugol dan sesudah dikasih reagen Lugol, nah kita bisa lihat di sini terjadi perubahan secara drastis pada nasi, pisang, dan tepung. Nah oleh karena itu bisa diperhatikan oleh anak-anak mana saja bahan-bahan yang mengandung amilum dan karbohidrat. Setelah tadi kita mengadakan uji amilum atau uji karbohidrat, nah pada kali ini kita akan menguji bahan makanan-makanan ini dengan uji protein. Nah untuk reagennya sendiri kita menggunakan biuret A dan biuret B. Ini kita bisa lihat ya. Nah sebelumnya kita harus teteskan cairan pada bahan makanan ini ke dalam porselen reaksi. Kita teteskan di sini ya. Mulai dari gula dulu. Ini secukupnya saja ya. Setelah kita meletakkan bahan-bahan makanan kepada porselen reaksi, nah selanjutnya kita teteskan nih reagen biuret A dan biuret B. Untuk catatan, jika warna larutan bahan makanan berubah warna menjadi warna ungu, hal ini menunjukkan bahwa bahan makanan mengandung protein. Baik,
Baik, setelah tadi kita kasih reagen tentunya pasti ada perubahannya. Ini kita bisa lihat tadinya awal sebelum dikasih reagen warnanya seperti ini ya. Tapi ketika sudah dikasih reagen kita bisa lihat pasti ada perubahan. Misalnya pada telur, pada tempe, pada tahu itu ada perubahan jelas ya dari segi warna. Nah, tolong untuk para siswa bisa menentukan manakah yang mengandung protein dan manakah yang tidak. Nah, untuk kita bisa mengerti manakah yang mengandung protein, kita bisa lihat dari perubahan warna saat ini. Baik, untuk selanjutnya, tadi kan kita sudah melaksanakan uji protein, uji karbohidrat atau amilum, terus uji glukosa. Nah, untuk uji selanjutnya adalah uji lemak dan uji vitamin. Tentunya untuk uji lemak dan uji vitamin sangat gampang ya, dan untuk bahan-bahan sendiri kita bisa dapatkan di toko terdekat dari rumah kita. Nah, oleh karena itu Bapak berharap untuk selanjutnya anak-anak bisa melaksanakan kegiatan uji lemak dan uji vitamin di rumah masing-masing. Baik anak-anak, setelah tadi kita melihat tayangan dari praktikum yang ada di laboratorium, nah sekarang kita itu mempraktikkan ya bersama-sama. Tadi kan untuk alat dan bahan hanya bisa didapatkan di laboratorium, misalnya seperti uji protein, terus uji amilum dan uji glukosa. Nah, untuk yang pada kali ini kita akan praktikum secara bareng-bareng, itu bisa kita dapatkan di toko terdekat dari rumah kita. Yang pertama itu kita akan melaksanakan uji lemak ya. Nah, untuk yang perlu kita siapkan, yang pertama itu seperti alat-alat dulu, misalnya ada cawan Petri, terus ada sendok. Nah, sebenarnya ini sangat itu ya, sangat gampang didapatkan. Terus juga ada kertas buram. Nah, terus untuk bahannya sendiri kita nanti akan mengujikan pada yang pertama itu ada minyak, terus yang kedua itu ada margarin, dan yang ketiga itu ada nasi. Oke, kita lanjut langsung ke petunjuk atau kita ke cara kerja ya. Yang pertama itu kita menyiapkan kertas buram. Nih, lihat ya kertas buram, dan jangan lupa di kertas buram tuh kita kasih nama, misalnya ada margarin, terus ada minyak dan ada nasi, biar tidak tertukar nanti ya. Nah, langkah selanjutnya adalah mengoleskan bahan yang akan kita uji di kertas buram. Yang pertama itu dari minyak dulu ya. Kita oleskan ya di sini nih, di kertas buram ya. Oke, baik. Setelah minyak kita ke margarin. Ini kita oleskan ya. Nah, setelah margarin kita ke nasi. Nah, ini merupakan hasilnya. Bisa dilihat di, kalau lebih jelas nanti di atas ini kita bisa lihat untuk hasilnya. Nah, jadi ketika kertas buram ini terjadi transparasi dari pengolesan bahan-bahan, maka bisa dipastikan bahan-bahan tersebut mengandung lemak. Dan apabila tidak transparan dari hasil goresan atau hasil tempelan dari bahan-bahan itu, maka bisa dipastikan bahan tersebut tidak menghasilkan lemak. Nah, dari praktikum hari ini kita bisa lihat, jadi yang ada perubahan atau yang ada terjadi transparasi pada kertas buram terdapat pada margarin dan minyak. Dan untuk nasi sendiri itu tidak transparan. Nah, hal ini menandakan bahwa kita bisa tahu ya, margarin dan minyak itu mengandung lemak, sedangkan untuk nasi itu tidak mengandung lemak. Baik, setelah tadi kita melaksanakan kegiatan praktikum uji lemak, nah pada kali ini kita akan melaksanakan kegiatan uji vitamin C. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita mempersiapkan alat dan bahan. Untuk alat-alatnya sendiri ada gelas beker. Nah, ini ukuran 250 ya. Gelas beker lagi, dan selanjutnya itu ada sendok untuk mengaduk nanti.
Dan untuk bahannya sendiri kita ada betadin, kita ada vitamin C, dan tentunya ada air. Oke, baik, untuk langkah kerjanya yang pertama itu kita menuangkan air ke dalam gelas beker ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tetesi dengan betadin. Ini sebagai indikasi apabila zat makanan itu mengandung vitamin C, maka betadin ini akan berubah menjadi bening. Baik, langkah selanjutnya kita teteskan betadin ya, sebanyak 20 tetes. Kita bisa lihat untuk warnanya, ini coklat tua ya, kita bisa lihat. Nah, agar terhomogenkan kita aduk dulu. Oke, kita bisa lihat nih warnanya coklat tua. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan vitamin C nya. Jadi ketika ini berubah menjadi bening air ya, otomatis berindikasi bahwa zat makanan ini mengandung vitamin C. Kita aduk ya. Ini tanpa rekayasa ya. Kita lihat bening ya. Bening. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan uji pada zat makanan selanjutnya. Baik, tadi kan kita sudah menguji pada bahan makanan yang satu. Nah, sekarang kita menguji pada bahan makanan yang satunya lagi ya. Kita bisa lihat ini ada nasi, dan pertama kita tuangkan air ke dalam gelas beker. Nah, selanjutnya ini masih bening ya. Kita tuangkan betadin sebagai indikasinya. Kita aduk biar homogen dulu. Ini kita bisa lihat ya, masih berwarna coklat tua. Dan selanjutnya kita akan menguji bahan makanan. Perlu diingat ketika air ini yang sudah ada betadinnya berubah menjadi bening, maka bahan makanan tersebut mengandung vitamin C. Dan apabila air ini yang sudah dikasih betadin tidak berubah sama sekali, maka bisa dipastikan bahan makanan tersebut tidak mengandung vitamin C. Kita masukkan bahannya. Kita aduk ya. Dan kita lihat di sini tidak ada perubahan sama sekali dari larutan ya, masih berwarna coklat tua. Nah, hal ini menandakan bahwa bahan makanan ini tidak mengandung vitamin C. Nah, bahan makanan yang baru kita uji adalah nasi. Baik anak-anak, setelah tadi kita melaksanakan praktikum jarak jauh, ini Bapak dapat simpulkan bahwa zat makanan adalah bahan-bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang. Lalu untuk pembagiannya, untuk keperluan bagi tubuh itu ada dua. Yang pertama, zat makanan mikro, yang kedua zat makanan makro. Untuk zat makanan makro sendiri itu ada tiga. Yang pertama karbohidrat, yang kedua ada lemak, dan yang ketiga ada protein. Sedangkan untuk zat makanan mikro itu ada dua. Yang pertama mineral, dan yang kedua itu vitamin. Nah, tadi kan kita sudah melaksanakan 5 uji coba makanan. Yang pertama itu adalah uji glukosa, yang kedua itu uji amilum, yang ketiga itu uji vitamin, yang keempat itu uji protein, dan yang kelima untuk uji lemak. Nah, untuk uji amilum sendiri itu menggunakan reagen Lugol, yang dimana ada indikasi berwarna biru kehitaman pada bahan makanan yang diuji. Sedangkan pada uji glukosa adalah menggunakan reagen Fehling A dan Fehling B, dimana ada indikasi perubahan warna menjadi merah bata pada bahan makanan yang diuji. Selanjutnya kita ada uji protein yang menggunakan reagen Biuret A dan Biuret B, di mana ada indikasi warna ungu pada bahan makanan yang diuji. Untuk selanjutnya adalah uji lemak, di mana kita menggunakan kertas buram yang berindikasi ketika kertas itu dioleskan oleh bahan makanan akan terlihat transparan.
menandakan bahwa makanan tersebut mengandung lemak. Dan selanjutnya adalah uji vitamin, di mana larutan betadin yang sudah kita larutkan di dalam air akan berubah menjadi bening ketika dikasih bahan makanan. Baik, mungkin setelah ini anak-anak bisa menentukan mana bahan makanan yang mengandung karbohidrat, mana bahan makanan yang mengandung protein, mana bahan makanan yang mengandung amilum, mana bahan makanan yang mengandung lemak, mana bahan makanan yang mengandung glukosa. Dan jangan lupa diisi LKPD-nya. Sekian, mungkin apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.